Oke guys, welcome to Brian and Gray. Dan kali ini kita bakal grebek rumahnya si seorang penyanyi dari Rising Star Indonesia 2 pastinya. Kalian penasaran kan? Kita udah ada di depan loh. Di depan. Dan jangan lupa follow Instagram kami di bawah. Dan jangan lupa subscribe agar gua sama Gray makin semangat untuk membuat konten lainnya. Dan juga kalian juga jangan lupa untuk tekan tombol lonceng agar kalian mengetahui video terupdate dari kita. Pastinya. Langsung aja kita grebek yuk. Semua guys. Setengah badan. Oke, kita langsung grebek ya. 1, 2, 3. Permisi. Ada orang guys. Lo di sini. Ternyata ya nggak nyangka gimana. Gue digerebek guys. Gimana nih? Kaget nggak kita datang tiba-tiba? Kaget lagi ya. Kita juga rencanain ya. Guys. Rencanain apa ya? Ingin buat konten. Iya, kita nggak sengaja sih, kita kebetulan gabut. Guys. Gue sampai bingung mau mikir apa ini ya. Terus akhirnya tiba-tiba kalian nyasar ke Iya, gue. jadi langsung auto dekat rumah gue gitu guys. Iya, jadi gue belum ada persiapan langsung mikir. Makanya tadi gue bingung, aduh, ini sungguh ada orang yang paling cantik di dunia. Ada apa ya, goldennya gitu. Iya, ada vibe-nya lah ya. Dan tadi kebetulan Brian kan nggak tahu nih rumah Indo kan. Kebetulan gue ingat rumahnya, jadi gue langsung grebek, gue samperin ke sini sama si Brian. Dan untungnya dia lagi ada di rumah. Dan ini nih ada orangnya di depan. Gue baru bangun tidur, gue nggak tahu tiba-tiba siapa ketok pintu. Dia pakai daster. Oh iya, gue mau tanya, udah mandi belum nih? Udah dong. Udah mandi. Udah makan. Jangan lupa makan ya. Jangan makan. Kesehatannya tuh. Kamu jangan jaga, aduh. Kesibukannya apa nih sekarang? Kesibukannya kayaknya bisa diobrolin ntar deh ya. Biar obrolin bareng di depan ya. Oh, di depan. Kita santai-santai bareng. Boleh lah. Ya udah, jangan lupa simak video dari kita habis ini. Kita bakal tanya lebih lanjut dan lebih dalam. Lagi. Ya, Korek. Itu pertama kalinya nih guys, gue masuk ke channel YouTube mereka berdua. Iya. Kapan lagi ya kan di Brian and Gray. Kita korek-korek semua. Pertama kali ngegerebek rumah orang ya? Pertama dulu sih belum pernah sih, tapi ada niatan. Tapi ini baru pertama kali, makanya gue yang keprank kayaknya. Iya. Bukan prank sih Kita. Gue yang kena nih. Iya, nanti ada selanjutnya nanti. Oke, tunggu aja ya guys kalian ya. Awas kita digerebek tiba-tiba lagi tidur digerebek ya. Aduh, pada saat masih ada ininya. Masih ada ilar-ilar. Aduh, muka-muka bantar, rambut singa ya. Ya udah, langsung aja. Ini dia videonya. Check this out. Oke guys, welcome to Brian and Gray. Dan kali ini kita nggak sendirian, kita ada seseorang yang mempunyai potensi yang sangat baik. Nah, yang bakal pastinya menemani kita pada saat konten ini. Ya, pokoknya yang pastinya kalian bakal terhibur banget. Kalian kan pasti penasaran kan? Penasaran banget. Siapa dia? Tapi jangan lupa follow Instagram kami di bawah ini. Dan jangan lupa subscribe dan jangan lupa tekan tombol lonceng agar kalian mengikuti video terupdate dari kita. Oke. Pasti ya udah. Penasaran banget ya. Kalian udah penasaran kan? Siapa dia yang kalian tunggu-tunggu? Ya udah, kita langsung aja. Kita kedatangan siapa nih? Tiba-tiba dia muncul. Bidadari. Oke, siap. Oke, selamat datang di channel kita. Yang kita tadi udah habis grebek ya rumahnya ya. Kalian berhasil menggerebek rumah aku. Ya tiba-tiba gue lagi tidur, diketok-ketok pintunya, terus ternyata ada dua. Aduh. Enggak nyangka banget ya. Anjir, enggak bukan. Enggak guys, kita hanyalah konten semata. Hanyalah konten semata. Ya itu pasti kalian nggak tahu ini
siapakah dia. Nah, yang kenapa tiba-tiba kita grebek rumahnya dan nggak tahu kenapa, dan dia juga shock juga, kaget juga. Shock banget ya. Sangat banget. Anak-anak tidur langsung digetok pintunya. Iya, untung udah mandi ya. Iya, untung udah mandi. Kalau nggak mandi gue udah jelek banget guys. Jadi ya pasti kalian penasaran. Inilah cuplikannya. Halo, nama saya Innocent, saya dari Sidoarjo. Cita-citaku, aku pengen jadi penyanyi, pengen jadi desainer baju, sama pengen jadi dokter. Nah, oke, jadi kalian udah lihat cuplikannya kan seperti apa, dan pasti kalian udah tahu kan setelah lihat cuplikannya dia siapa. Dan pasti kalian ingin tanya lebih dalam lagi seputar karirnya yang mungkin awalnya dia Dari gimana menjadi seperti ini, menjadi seperti apa gitu kan. Ya, kita langsung tanya sama orangnya. Iya, kita langsung kepoin aja orangnya. Oke. Dan sekarang kita lagi sama Innocent. Innocent siapa? Innocent Purwanto guys. Ini aku Oke. manggilnya apa nih? Iya, manggilnya apa nih? Innocent. Oh, bukan Wanto. Wanto atau Purwanto. Kuntur ya? Pur aja deh Pur. Oh, jangan. Jangan nanti dikira kayak gini. Kayak ayam Iya, guys. iya. Gitu. Ino Pur aja. makanan ayam Iya. guys. Ino aja ya. Ino boleh ya Nah, boleh lah. Ino nih aku ada pertanyaan sih. Yang pertanyaan pertama sih, aku kepo banget ya, mungkin Ino mungkin pernah dalam dunia musik kayak pernah mengikuti audisi di Rising Star, dan itu usia berapa sih? Aku pertama kali banget ya. Pertama kali banget. Usia 15 tahun. 15 tahun. Itu antusias apa gimana nih, atau dari disuruh kayak dari orang tua Atau mungkin kayak support dari teman ya kan, kayak coba aja lu kan ada passion di Nah, situ, kayak gabung gitu. aja, siapa tahu lu lolos dan lain-lain dan Nah. sebagainya. Sebenarnya sih banyak banget ya yang nyuruh aku kayak gitu, apalagi kan terutama orang tua. Iya. Kan. Cuman karena aku baru tahu benar-benar potensi aku di nyanyi itu waktu SMP. Oh gitu. SMP kelas 1, dan itu pun aku nyanyi juga di sekolahan aku kan. Dan untuk ikut audisi itu pun aku nggak kepikiran apa-apa sih, sebenarnya iseng untuk ikutan itu, pengen tahu nih, iseng-iseng aja pengen tahu gimana sih ikutan audisi nih gitu kan. Iya benar. Terus lagi nonton televisi ternyata ada ajang Rising Star Indonesia. Iya. Dan di situ usianya dari umur 13 tahun. Kalau di Indonesian Idol kan 13 tahun masih belum bisa ya. Belum bisa ya. Belum bisa. Jadi makanya di situ akhirnya aku dapat kesempatan untuk ikut Rising Star Indonesia yang pertama, gitu kan. Akhirnya aku iseng, aku lihat tanggalnya tuh di televisi. Ya udah, "Ma, aku mau ikut ini ya." Oke, fine. Terus akhirnya audisi iseng berangkat ke Surabaya, audisi di Surabaya. Ternyata kan kita nunggu kabarnya juga 1 bulanan ya. 1 bulanan. 1 bulanan, dan setelah itu ternyata aku dinyatakan lolos berangkat ke Jakarta. Iya, jadi kita nggak ada yang tahu ya guys. Kita kedepannya seperti apa, dan kalau misalkan kita kedepannya seperti itu, ya udah. Istilahnya kita juga bersyukur, harus bersyukur. Iya, harus bersyukur. Dan itu pun buat aku iseng-iseng berhadiah sebenarnya. Nah. Iya. Karena memang di saat itu kan aku nggak berpikir bener-bener pengen mendalamin passion aku gitu Iya, kan. benar. sebagai singer. Iya, di situ kan cuma iseng gitu kan, ternyata lolos, dan akhirnya ya udah Berangkat, capcus. berangkat dong, dan itu pun aku sendirian berangkat Sendirian. guys, di umur 15 tahun 15 gitu tahun. kan. Terus habis itu guys telepon, Gak apa-apa. denger dong. Nggak tahu. Wah, Aduh. gemes aku, maaf ya guys. Dan setelah itu akhirnya aku lebih ke apa ya, lebih ke ngebuat diri aku tuh ngedalemin ini. Oke, fine, gue harus ikut lagi nih karena gue Iya. masih penasaran kalau misalkan ikut lagi nih bisa nggak ya gue menang lagi, gitu kan, lagi. lolos lagi maksudnya gitu kan. Ya akhirnya aku ngikutin di ajang Rising Star yang kedua. Tapi lu pada saat mungkin perasaan lu di
posisi berapa nominasi? Aku sampai di berapa ya? Pokoknya tinggal 24 orang lah se Indonesia. 20 orang satu Sampai di Indonesia. final duel. Dari berapa orang tuh? Dari gila banyak banget dong, beribu-ribu se Indonesia guys. Tapi ya syukur sih sampai Iya. situ ya kan. Bener banget, dan itu suatu pencapaian yang keren banget buat Luar aku. biasa Benar-benar sih menurut banget kita, sih. Bang. Buat aku. Dan pastinya kan kayak mungkin lo kan posisinya kayak perasaan lo udah mencapai segitu dan mungkin aduh gimana ya, apa gua yakin nggak masuk nggak, atau untuk apa nanti itu kayak lebih ke Banyak cenderung- pikiran insecure yang lainnya biasanya lah tuh ya. kebanyakan kayak kita berpikiran kayak pesimis dulu ya. Aduh Pesimis. kayak gimana ya, gua masa bisa terus gitu ya. Iya, benar. Gitu kayak gitu. Nah, lu kayak mungkin sama Haidir ya, gua sempat lihat di YouTube ya, mungkin di Rising Star juga. Nah, itu pada saat ke berapa tuh kayak finalisnya? Ya itu tadi 40 sampai 24. Itu lu langsung final. secara acak gitu ya? Secara acak berkolaborasi itu gimana? Kok Oh, bisa bisanya aku berkolaborasi? Iya. kolaborasi Iya. sama Kak Haidir. Iya, iya. Kak Haidir. Oke, fine. Jadi waktu kolaborasi sama Kak Haidir sendiri itu sebenarnya aku waktu itu ikut audisinya di Surabaya sendirian. solo. Sendirian, oke. Finally aku dihubungin dari Jakarta, aku lolos nih ke Jakarta Iya. lagi. Iya, benar. Tapi besoknya aku ditelepon lagi kalau misalkan audisi Rising Star ini kan belum ada genre EDM. Oke. Adanya cuman penyanyi solo, grup, band ya kan. Dan di situ akhirnya mereka pengen punya sesuatu yang baru. Berbeda lah ya dari yang lainnya. Nah, akhirnya mereka pengen buat genre baru yaitu EDM. Nah, yang mungkin mereka lihat berpotensi dalam bidang EDM salah satunya adalah gue gitu Iya, kan. iya. Dan di situ akhirnya gue mereka cari DJ, anak-anak yang mungkin bisa main DJ gitu kan. Iya, iya. Dan akhirnya digabungin sama kita yang penyanyinya solo-solo aja. Solo-solo aja, dan hasilnya bakal seperti apa sih? Ya kan, kalau gua sih sempat nonton ya, iseng-iseng nonton di YouTube. Itu gua lihat, gua di rumah ikutan joget. Tahu nggak guys kalian? Gue di rumah tuh joget, lihat denger musiknya. Soalnya apa sih? Di kayak panggung seperti itu rata-rata jarang sih men ya. Iya, bener. Jarang yang nampilin kayak EDM gitu, dan mereka emang berani tampil beda. Dan pasti kalian juga penasaran kan sama apa cuplikannya seperti apa. Ya udah langsung aja kita lihat cuplikannya. Yuk. Tell me, will you love me tomorrow like you love me tonight? Oh, oh, oh. So we can worry about it tomorrow. Just give me tonight. Love me till it hurts. Shoot me right in the face with a shotgun. Shoot me right in the face with a shotgun. Shoot me right in the, shoot me right in the, shoot me right in the face with a shotgun. Hi there. Rising Star Indonesia, make some noise! Are you ready? 1, 2, 3, let's go! Shoot me right in the, shoot me right in the, shoot me right in the face with a shotgun. Nah, kalian pasti udah lihat cuplikannya yang tadi udah kita tampilin. Itu seru banget sih menurut gue. Dan itu apa ya, bagi seorang penyanyi itu pun nggak mudah dengan dia bernyanyi seperti itu, kemudian dia menggabungkan dengan musik EDM. Kan itu pasti sulit nih. Suka dukanya kayak gitu gimana kamu? Itu sulit banget ya, karena kan aku sebelumnya nggak kenal sama Kak Haidir. Iya, benar-benar. Sampai akhirnya pertama kali kenal pun kita ketemu di bandara. Di gitu bandara, oke. ya.
Cuman aku anaknya gimana ya? Kalau kenal sama orang, aku nggak tahu sih, tiba-tiba udah langsung klop aja sama kayak dia. Karena kan emang gimana ya? Emang kita juga kan nantinya kita di Jakarta kan dijadiin satu kolaborasi, Satu gitu partner kan. lah ya. Satu partner. Benar, Nah, kita juga harus bisa nyatuin chemistry ya kan? pasti harus itu. Jadi dimulai dengan ngobrol kayak Ngobrol. hai Kak gitu, kita ngobrolin lah, kita ngedalemin, gue ngobrol sama Kak Haiden. Cuman emang gue sama Kak Haiden gak seberapa banyak ngobrol sama dia, tapi setidaknya kita bisa menggabungkan chemistry kita nih kayak gimana gitu Ya, kan. biar dapat dulu lah ya. Benar, dan itu pun sebenarnya buat aku susah banget ya, Susah, ya. karena menggabungkan apa ya, menggabungkannya itu benar-benar gimana ya, ngebalansinnya itu susah gitu loh. Iya, nggak semua orang bisa juga. Benar, harus kan nanti juga suara aku pastinya nanti dikasih efek-efek Iya, ya dan kan, lain-lain. dan itu susah gitu, apalagi kalau EDM itu kan dia apa ya, kalau misalkan kita sama band masih bisa diganti ya kunci-kuncinya. Nah, tapi kalau IDM kan dia kan istilahnya lebih ke arah musik keras lah ya. Nggak bisa. Jadi kalau misalkan ada aku udah di G nih, ya udah di G, nggak Dikunci bisa. di situ, Dikuncinya stuck di situ. Jadi tinggal ngebalancein gitu, gimana Iya, cara benar. balance-nya gitu kan. Jadi susahnya di situ, apalagi gue sama dia ngerjain itu pun dalam waktu 3 hari. Nah, gitu. itu latihannya tuh. Wah, itu susah parah, sampai ada pergantian lagu, terus pergantian musiknya. Ini kita masih mikir nih, ini musiknya udah enak belum? Kita harus tanya lagi sama bagian produser musiknya kan. Iya, Gitu. benar. Ini enak gak nih buat dimunculin di televisi? Performin ya, benar. Ini enak gak Kak gitu? Oh, ini kurang ini, coba kasih semi dubstep, coba Dubstep. kasih semi yang kayak gini gitu, versi-versi musik EDM kayak gimana gitu kan. Ya itu akhirnya ada revisi selama 3 hari itu kita ngerjain, dan ya mungkin yang lebih susah Kak Haidir ya, Dan karena kan tapi dia ngurus musik. gua lebih aplausnya lagi dalam video yang habis kita tonton tadi itu. Gua kagetnya dia nggak cuma nampilin satu lagu sih, tapi 2 lagu di mash up gua jadi satu. Till It Hurts sama Shotgun kalau nggak salah, bener nggak sih? Benar. Itu gimana sih? Coba nyanyiin. Nyanyiin. Kita Iya, penasaran ya, penasaran. pasti kan penonton masih penasaran. Apakah suara gue masih sama? Nah, Ini kan itu berapa tahun yang lalu ya? 4 tahun yang 4 tahun lalu, yang guys. lalu. Nah. 17 ya, 17, 18, 19, 20, 21. Nah. Ketahuan dong gue. Nah, itu 4 tahun yang lalu dan sekarang dia udah berusia 21 tahun dan mungkin dia merasa, gua tanya-tanya, dia itu ada yang merasa di dalam diri dia itu kayak merasa berbeda banget. Berbeda. Beda nggak sih sekarang sama dulu? Ya, gitu. Dan Bener mungkin banget. dalam penampilan juga soal mungkin rambutnya. Iya, dari yang poni, itu. yang dulu Nah, ponian sekarang dia nggak mungkin ada agak poni. gemukan gitu ya, tapi Iya. ya sekarang dia udah menjadi lebih dewasa, Lebih dewasa. dia lebih mengerti. Pastinya kan dia ingin mencari sesuatu yang harus dia capai, mungkin ada planning planning kita lainnya harus dituju ya, lah ya pastinya. ya gitu. Ya, Dan mungkin kasih sedikit sih lirik kayak mungkin dari lagu-lagu kayak Till It Hurt atau Langsung nyambung ke Shotgun. Iya, Shotgun, boleh. Oh, yang ini doang nih. Iya ya deh. Love me till it hurt. You should be right in the face with a shotgun. You should be right in the face with a shotgun. You should be right in the, should be right in the, should be right in the face with a shotgun. Anjay, gila, kasih applause dong. Mungkin ada apa ya? First time ya. Lu sih first time di Iya, lagu first time EDM. nampilin Ya. EDM atau keberapa kalinya? Nah, First time banget guys. Wow, first time pasti kan pikirannya kemana-mana kan. Mana-mana. Pasti overthinking dan segala macam lah. Komentar juri gimana kan pastinya kan kayak gitu. itu jurinya siapa yang nyanyi yang dangdut itu? Si Judika ya? Judika. Judika, terus siapa lagi? Ada Ahmad Dhani. Enggak, bukan, itu bukan. Yang Yang pertama, pertama kan? Kalau yang dangdutan tuh yang Kak Judika, Bang Arman. Ariel. Bang Arwan, Ariel, Maya. Sama Teocha. Enggak ada Main Maya. Nggak Teocha. ada. Teocha ya? Udah itu aja. Teocha, Om Anang, terus Kak Judika, Iya. terus sama Kak Ariel. Nah, lu kan kemarin gua juga sempat lihat di YouTube ya, jadi kayak apa ya? Lu tuh bisa
nyanyi dangdut ya. Parah. Nyanyi dangdut ya. Tapi itu sih gua kaget sih. Soalnya si Aidir kan emang milih dia karena emang dia punya ciri khas ya kan. Makanya kenapa si Aidir lebih milih si Ino karena dia memiliki ciri khas yang sesuai dengan apa ya kriterianya si Aidir ya mungkin ya. Iya, soalnya kata si Aidir sih memang semua orang itu bisa nyanyi, tapi yang mempunyai ciri khas atau berkarakter itu Belum tentu ya. Iya. Ya itu makanya itu si Aidir itu lebih memilih si Innocent. Nah, nih gua penasaran nih. Ya. Ada sih sebuah cuplikan. Kalian penasaran? Ya udah, ini dia, ini cuplikannya. The gay boy buzair, nang ding dong, Kasih lirik. Props juga buat Innocent. Kamu dangdut ternyata juga bisa. Tepuk tangan buat Innocent. Gokil ya kalian ya. Nah, kalian udah lihat cuplikannya? Ya udah, sekarang kan kita di sini kan penasaran mestinya. Dia gimana sih kok bisa nyanyi dangdut? Penasaran. Lu penasaran gak sih? Penasaran? Iya, Buat tadi nih ngelamun mikir itu kayak kok bisa gitu ya? iya kok bisa gitu ya. Soalnya gini, apalagi si Innocent kan dia tinggi banget kan nadanya, nadanya tinggi banget. Terus dia juga sering bikin cover kayak Inggris, dan ini juga baru pertama kali gua mau dengerin dia tuh bisa nyanyi dangdut apa enggak. Buset. Tapi kayaknya bisa sih Bisa ya. sih. Harusnya bisa. Bisa dong guys. Karena kan kita harus profesional sebenarnya ya. Siap. Baru bisa semua genre guys. Ya udah Langsung aja mau nyanyi apa dangdut nih? lirik nih. Aduh. Yang tadi dicuplikan atau gimana nih? Terserah, yang lagi hit sekarang juga nggak apa-apa, kayak perlahan. Sekarang. Oh iya perlahan aja ya. Perlahan. Apa liriknya? Apalah dikit-dikit ya. Oke. Ya. Langsung rapnya aja ya. langsung rapnya aja, oke. Perlahan engkau jauh dari diriku, melupakan semua yang telah terjadi. Jika harus meninggalkan diriku untuknya, tak rela kau dengannya. Anjay, oh gila sih, gila. Dia juga bisa genre dangdut ternyata guys. Jadi yang selama ini kita kira dia hanya bisa beberapa genre, dan ternyata dia bisa genre dangdut. Ini kurang gendangnya aja ya nih. Iya, ayo gimana lu jadi gendang? Agak Gendang. Kita puter ya. Iya, asik. Parah sih. Tapi gua applause banget buat Innocent ini, juga dia multi talenta ya. Jadi dia bisa menyanyikan lagu Inggris, Indonesia, bahkan Jawa, Darak, Batak. Bisa nggak? Sebenarnya kita harus bisa semuanya dong. Semuanya. Iya, harus dipelajari lah, di-explore ya. Gitu. Karena kan audiens kan bukan cuman, maksudnya kan bukan cuman yang dengerin aku nyanyi, kan bukan cuman orang Jawa aja, bukan orang Dari berbagai daerah. benar gitu loh. Tapi Jadi tapi rencana ini si Innocent apa nggak ada untuk planning untuk membuat album ya, atau merilis? Sebuah lagu ya. Nah itu kan, maksudnya kan kalau orang udah gua udah bakat sini, udah bukan nyanyi, pasti kan dia ingin membuat Sebuah lagu kayak gitu. Mungkin bisa dikembangkan lagi. Ada rencana nggak sih? pastinya dibilang pengen banget ya, pengen bikin album ya kan. Tapi sebenarnya semua musisi, semua penyanyi ya kan, pasti pengen menciptakan sebuah lagu ya kan. Pengen banget sih sebenarnya punya lagu, punya single ya, punya album. Tapi yang terutama aku pengen punya single dulu. Tapi sampai sekarang masih belum ada single yang kesampaian dari aku sendiri ya, ciptaan aku sendiri. Karena sebenarnya sih kalau waktu sama Fadin udah ada ya kan, ada lagunya. Kalian bisa langsung tonton aja sih. Tapi yang nyiptain Kak Haidirnya. Cuman aku yang nyanyi gitu. Iya. Tapi aku pengen banget ciptaan aku sendiri nih. Kisah aku sendiri nih. Gimana? Kan gini nih. Itu lu buat sampai sekarang belum ada kesiapan atau kayak gimana nih? Kok bisa pengen buat tapi
apa ya, kayak nggak buat itu kenapa, atau mungkin dari diri sendiri belum siap buat album sendiri, single sendiri, atau kayak gimana, itu gimana? Guys, sebenarnya tuh gue pinter nyanyi doang, cuman kan kadang kalau nyari nadanya itu yang susah. Ya, ini itu nadanya sih, di mana ya Pak. guys, ini nadanya di mana ya guys, gitu loh. Susah. Tapi sih karena di dunia ini emang kita juga nggak sendiri ya kan, pasti kalau Ada lah kita teman-teman, ya ya, teman-teman yang yang bantu, apalagi kayak teman yang dia punya passion di musik, entah itu dia musik produser atau apalah itu, dan dia pasti kan bakal bantuin dari nol ya kan. Kayak contohnya kayak pom bensin, ya Mbak, kita isi dari nol ya. Aduh. Kita mulai dari nol ya. Mulai dari nol ya, Sulit. mulai kehidupan baru. Ini siapa ya emang? Ini siapa ya? Emang udah ada. Udah ada. Calonnya. Aduh. Ada deh, tunggu aja ya guys ya. Tunggu aja guys ya. Tapi denger-denger si Nasin kayaknya lagi deket ya. Lagi deket sama seseorang. Dekat sama siapa? Tiba-tiba mau membicarakan soal masalah relationship ya. Ya, ini kan Yang melenceng-melenceng ya. kita tadi habis Pasti bahas banyak yang karir. kepo nih, Nah, Nadia. kita habis bahas karir, ini kita mau tanya tentang seputar hubungan, tapi dikit aja. Ya mungkin yang pasti kan kalau kita nyanyi ya, contoh ya, kita nyanyi apa kan pastinya kan kita itu Dengan mengingat- pembawaan. kita kan harus membawakan dan kita harus profesional. Benar. Aduh, apa yang kita bawa lagu ini biasanya kan apa yang kita rasain itu sama gitu. Sesuai dengan feel-nya. feelnya kayak gitu. Oh, jadi kalian sebenarnya menanyakan cerita aku ya. Apa yang menjadi penyemangat dalam kamu menyanyi? Ya, Penyemangat sih sebenarnya datang dari diri sendiri ya. Kayak gimana ya? Sebenarnya gimana ya, kalau nyanyi itu sebuah pengekspresian guys. Persian. Oh ya kali aja ya, bener sih. Kita kan pasti punya semangat nih. Tapi kan ada juga yang misalkan someone yang istilahnya spesial Iya, banget lah ya. spesial banget. Yang sampai jadi penyemangat tambahan. Biar Iya. gue tambah semangat lagi. Sebenarnya semangat itu bukan cuman kayak kamu harus semangat nih. Gitu Iya. kan. Enggak, semangat itu ada juga dari dimana kayak kita ngerasain sakit hati nih, kita lagi putus cinta. Nah, aku nih paling suka banget kayak misalkan abis nangis atau mungkin pas lagi putus cinta. Yeah. Aduh, ini pasti sejuta umat pasti pernah lah ngerasain kayak gini ya. Putus cinta tiba-tiba dengerin lagu, nyanyi-nyanyi gitu kan. Aduh. Dengar Galau-galau. galau-galau ya kan, dan menurut aku itu adalah sebuah semangat juga sih. Iya. Karena di saat aku lagi patah hati tuh aku nyanyi malah makin bagus. Saya nggak sih, iya, karena kan kita nyanyinya dengan perasaan banget kan? Perasaan banget. Apalagi kalau galau. Benar. Ya enggak sih. Wih, gila nih lagu sama nih kayak cerita gue nih gitu. Iya. Akhirnya kan dapat banget Dapet gitu banget. kan. Kayak gitu sih. Aku sebenarnya dapat semangat tuh pastinya dari orang tua ya kan, terus dari orang-orang sekitar. Iya, benar. Cuman kan yang terutama lagi adalah semangat dari diri kita sendiri. Benar. Jadi itu motivasi kamu, mungkin banyak yang bertanya, Kak Ino, kamu itu kok bisa ingin, mungkin awalnya aku tuh belum jadi apa-apa, tapi aku juga punya bakat nyanyi. Tapi istilahnya Tapi- dia punya keinginan lah ya. Punya keinginan, tapi ingin untuk melanjutkan ke sana itu dia Mengutarakan tuh ke sana. kayak apa ya? Modelnya tuh kita Kayak belum ada bekal. mau maju tapi takut ya. Iya, belum ada bekal untuk kesiapan untuk menuju ke sana gitu loh. Mungkin ada Kasih motivasi buat mereka yang sedikit. istilahnya mau maju tapi karena mungkin takut apalah itu. Iya. Kalau rasa takut itu pastinya semua orang pasti ada ya, dan gak bakalan hilang. Siapa ya? Aduh, semua penyanyi, artis pun ya, mereka pasti masih ngerasain grogi Iya, ya kan. iya, pasti. Pastinya banget. Cuman kan gimana ya? Cara ngilanginnya itu kan kadang yang susah, dan juga gimana ya? Pasti semua orang punya rasa takut. Cuman karena mungkin emang kita harus ngelawan lah ya. Iya. Ngelawan kita rasa harus takut. ngelawan dari diri kita takut. sendiri. Kalau nggak gitu kita bakal stuck di situ terus, ya nggak? Benar banget, benar. Dan aku pun juga awalnya emang kayak aku flashback lagi ya, di Rising Star yang pertama pun aku nervousnya parah banget. Sampai akhirnya banyak miss yang emang Iya. di situ akhirnya gagal gitu Gagal, kan. Dan akhirnya aku belajar nih dari kegagalan kemarin nih gimana gitu kan. Dari komen-komen juri juga. Benar banget. Tapi sampai sekarang pun juga masih ada kekurangan dari aku pun juga ada. Iya. Semua orang pasti punya kekurangan Kekurangan. gitu kan. Jadi buat apa ya istilahnya buat kalian semua adalah belajar, banyak belajar itu pasti gitu kan. Dan aku pun juga walaupun suara aku enak ya, dibilang orang enak, aku sendiri bisa bilang suara aku enak, tapi
masih ada yang aku ngerasa kurang gitu Iya, di suara benar. aku. Oh, suara gue masih kurang tinggi. Oh, nafas gue masih kurang nih, pernafasan gue. Jadi kayak gitu sih, ngilanginnya pun juga pokoknya dari diri kita sendiri ya. Benar, dari kita sendiri juga. Dan pastinya memperbanyak pengalaman. Pengalaman juga latihan. Bener, ikut-ikut lomba ya kan, ngejam bareng teman-teman gitu. Berikhtiar. Ikhtiara. Benar. Belajar juga perlu loh guys. Iya. Bener. Tahajud juga perlu guys. Oh, tahajud Jelas, sekalian. ya. Karena kan kita kalau menginginkan sesuatu kan juga Perlu bantuan doa. benar gitu loh ya. Jadi harus sama diimbangi dengan doa dan usaha. Oke. Gitu. Udah guys, terima kasih. Terima kasih buat Kak Innocent waktunya. Ini Kak Innocent mungkin ada yang penasaran. Aduh Kak, ini IG-nya apa sih Kak? Nah. Instagramnya. Nah, Ya boleh udah. tahu IG-nya apa? IG-nya nih? apa? Ya bisa di follow ya guys ya Instagram aku. Alah susah banget ya. Lidah gue bukan Grogi dia. grogi. Gue ketemu mereka berdua nih Ya, guys. padahal nggak di panggung, bukan demam panggung ya guys. Bener, gue di panggung kalau misalkan aduh tau lagi Iya, karena kita juri. mereka kayak Iya, juri iya. ngalang-ngalain juri Aduh. guys. Ya udah kalian bisa follow Instagram aku ya Innocent24. Nah, Coba aja. Ini di bawah ini ya. follow di bawah ya. Follow di bawah. Jangan lupa juga follow Instagram kita di bawah. Dan jangan lupa juga Like, comment, and subscribe. Jangan lupa tekan tombol lonceng agar kalian bisa menikmati video terupdate dari kita. Oke? Yaudah gitu aja dari kita. Iya. Thank you Terima buat kasih. Innocent. Terima kasih banyak Kak Terima kasih, Brian. Terima Thank kasih you. banyak juga Kak Brian. Terima kasih. Yaudah gitu aja. Ya, thanks for watching. And see you. Oke guys, kali ini gantian aku yang host ya guys, ya. Gue culik nih ya. Kali Parah ini sih. mereka akan belajar menyanyi guys. Belajar menyanyi. 2, 3. Tiba-tiba kamu datang saat kau telah dengan dia, semakin hancur hatiku. Jangan datang lagi cinta, bagaimana aku bisa lupa? Padahal kau tahu keadaannya, kau bukanlah untukku. Jangan lagi rindu cinta, ku tak mau ada yang terluka. Bahagiakan dia, aku tak apa, biar aku yang pura-pura lupa. Yeay. Oke guys, mereka lolos ya guys. Jadi jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke? Ya,